أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Al-Mukarram Ustadz kita Dr. Sofyan Hadi SS MAG MAhum yang sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ketua PWS katanya sebentar lagi karena masih di perjalanan, dan segenap pengurus PWS Jakarta. Kemudian yang kami muliakan seluruh majelis pengajian Surau PWS yang sudah hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dan mengikuti pengajian menuntut ilmu, yang katanya menuntut ilmu itu sampai nafas dicabut dari badan, jadi sepanjang hidup. Dan tak lupa bersolawat untuk baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Majelis Surau PWS yang dirahmati Allah, kami pengurus PWS Jakarta mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, uda-uda, uni-uni, dun sanak sodonyo yang telah hadir untuk mengikuti kajian kita pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita mengangkat tema yaitu motivasi sholat, bagaimana dalam kurung babnya ini bagaimana meningkatkan kualitas sholat. Nah, kenapa kita mengangkat sedikit ya sebelum Ustadz menerangkan kenapa kita mengangkat tema ini? Seperti yang kita ketahui, kita sama-sama tahu bahwa sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu langsung dijemput oleh Nabi ke langit ketujuh. Begitu pentingnya sholat itu. Dan yang paling penting adalah amalan sholat ini adalah amalan yang pertama kali akan dihisap oleh Allah. Nah, mungkin itu kenapa tema ini yang kita angkat pada pagi hari ini. Mungkin nanti bisa juga berlanjut dengan pembahasan yang lain. Kalau kali ini kita meningkatkan kualitas sholat, mungkin nanti kita di bab-bab selanjutnya bisa kita kasih judul yang lain lagi yang berhubungan dengan sholat. Itu aja dari saya sebagai pembukaan, karena Pak Ustadz juga waktunya sangat terbatas karena sudah ada acara jam 9:30 nanti, cuma sampai jam 9:30 ya Pak Ustadz ya, karena udah ditunggu oleh keluarga tercinta juga minta. Ya, kita juga harap maklum karena Pak Ustadz hari Minggu hari keluarga nih, jadi ya harus bersabar juga keluarga. Ya, itu keluarga juga penting ya Pak Ustadz gitu. Iya. Mungkin itu aja, namun sebelum kita serahkan kepada Pak Ustadz, nanti mungkin host kita kalau ada mic yang masih mengganggu noise yang bikin ini, nanti mungkin host akan mematikan mic-nya, jadi mohon maaf kepada peserta semuanya. Itu aja. Selanjutnya kita serahkan kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Sofyan Hadi. Silakan, tafadol Pak Ustadz. Ibu, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu-ibu, sidang taklim, keluarga besar Surau KWS yang saya hormati. Kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, tema kita tentang motivasi salat ya. Memang salat ini pembahasannya sangat banyak karena dia ibadah pokok ya. Kita mau lihat ini mana? Ini ibadah yang paling menentukan ya, kehidupan manusia baik dunia maupun akhiratnya. Tentu tidak semua perkara salat yang bisa kita bahas waktu yang terbatas ini, tapi paling tidak kita bisa menambah pengetahuan kita agar ibadah salat ini semakin berkualitas, semakin bermutu, sehingga kehidupan kita juga semakin baik. Karena kalau salatnya baik, maka baiklah kehidupannya. Itulah kenapa Allah mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya' wal munkar ya. Kalau orang salatnya benar, mustahil hidupnya terpeleset kepada yang fahsya' dan munkar. Orang yang jatuh kepada perkara fahsya' dan munkar itu ya, itu karena salatnya tidak sesuai mungkin dengan aturan atau mungkin tidak berkualitas. Nah, Ibu yang saya muliakan, tadi sudah disampaikan pengantar oleh ya Ibu moderator. Ini ada hadis At-Tirmizi, hadis sahih ya. Kata Nabi, inna awala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Bahwa perkara pertama yang akan dihisab ya dari seorang hamba kelak di akhirat itu adalah salatnya. Bila salatnya baik, aflaha wa anjaha. Selamatlah dia kalau salatnya baik dan bermutu. Bila dia rusak, bawa khasira, celakalah dia. Memang ini menjadi dasar betapa pentingnya salat, karena tidak ada ibadah yang paling menentukan di akhirat selain salat. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca nanti surah Al-Mudaththir, surah Al-Mudaththir ayat 40 sampai 43, nanti penduduk surga akan datang ke neraka untuk bertanya ke penduduk neraka. Akan terjadi dialog ya antara penduduk surga dan penduduk neraka nanti. Apa dialognya? Penduduk surga bertanya, masalah kakum fi sakar, kenapa kalian masuk neraka? Ya, apa jawaban penduduk neraka? Qalu lam naku minal musallin. Dulu kami tidak salat. Jadi jawabannya sama, Pak. Ya, salat menjadi sebab mereka tidak masuk neraka. Ketika ditanya, kenapa kalian masuk neraka? Jawabannya, dulu kami tidak salat. Qalu itu semua tanpa kecuali. Artinya semua penghuni neraka itu kompak menjawab bahwa mereka masuk neraka karena tidak salat. Nah, itulah rahasianya Bapak Ibu. Salat ini yang paling menentukan. Bila dia tidak salat, sudah pasti nerakanya. Jadi kalau ada orang tidak salat, maka sejatinya kita sedang melihat penduduk neraka yang sedang berjalan di muka bumi. Ya, itulah bahasa kasarnya. Jadi kalau ada orang tidak salat, maka sejatinya kita sedang melihat itu ya penduduk neraka yang sedang berjalan di muka bumi. Karena memang penduduk neraka ketika ditanya, kenapa kalian masuk neraka? Maka mereka menjawab, dulu kami tidak salat. Bahkan hebatnya Bapak Ibu ya, begini. Salat itu kan perintahnya aqimus salah ya, aqimus salah. Dirikanlah salat. Jadi Allah tidak mengatakan salu, salatlah kamu, tidak. Tapi aqimus salah. Dirikanlah salat. Orang yang mendirikan salat itu bahasa Arabnya muqimus salah. Ya, makanya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikan saya orang yang mendirikan salat, bukan orang yang salat. Tapi penduduk neraka ketika ditanya, kenapa kalian masuk neraka? Jawabannya, lam naku minal musallin, bukan lam naku min muqimis salah. Harusnya penduduk neraka berkata, karena perintah salat itu aqimus salah, harusnya mereka berkata, lam naku min muqimis salah. Tapi tidak, lam naku minal musallin. Apa bedanya muqimis salah dengan musallin? Kalau muqimis salah, itu salat yang sempurna. Salat yang maksimal. Ya, bahkan berjamaah. Aqimu itu salat yang sempurna. Kalau orang penduduk neraka berkata min muqimis salah, itu artinya terlalu banyak orang yang masuk neraka, yang salat pun masuk neraka. Karena tidak semua orang yang salat muqimis salah. Ya, tidak semua orang yang salat muqimus salah. Ya, itu makanya orang masuk neraka awal itu kenapa? Ya, fawailun lil musallin ya. Masuk neraka awal bagi orang yang salat, bukan muqimis salah. Allah tidak mengatakan fawailun lil muqimis salah, tapi lil musallin, karena muqimis salah tidak mungkin masuk neraka. Tapi musallin ya bisa jadi masuk neraka.
Nah, kata penduduk neraka, andai kami salat, walaupun salat kami itu terlambat, walaupun salat kami itu tidak maksimal, tetap kami tidak akan masuk neraka, ya, asal kami mau salat. Nah, inilah hebatnya salat itu ya. Asalkan orang mau salat, bagaimanapun mutu dan kualitasnya, dipastikan dia tidak akan masuk neraka. Cuman mutu salat itu menentukan kualitas surga kita. Nah, itu jawaban penduduk neraka tuh. Ketika ditanya kenapa mereka masuk neraka, jawabannya kami tidak salat. Itulah kenapa Bapak Ibu dalam Al-Quran, misalnya kalau Bapak Ibu baca Al-Baqarah 238, hafizu ala salawat, jaga salatmu. Tidak pernah ada perintah jaga puasa, jaga haji, jaga zakat, tidak. Jaga salatmu. Bahkan di ayat lain di surat Taha, ayat yang ke-132, kata Allah, ya wa'mur ahlaka bis salah. Ya, suruh keluargamu salat. Tidak ada perintah suruh keluargamu puasa, suruh keluargamu haji, suruh keluargamu zakat. Tidak. Yang Allah perintahkan, suruh keluargamu salat. Jadi menjadi penting Bapak Ibu ya, karena salat itu ternyata diperintahkan bukan hanya kita. Ya, nah, tolong Bapak Ibu yang yang masih unmute, agak dimutkan speakernya, suaranya, supaya tidak mengganggu ke yang lain suara. Nah Bapak Ibu, ya itu kenapa salat itu menjadi penting. Ya, tidak hanya disuruh menjaga, kita tidak hanya disuruh salat, tapi juga disuruh menjaga salat keluarga kita. Begitu di surat Taha ayat yang ke-132. Nah, bagaimana menjaga salat itu ya? Bagaimana menjaga salat? Minimal ada dua. Pertama, menjaga waktu ya. Ini menjaga waktu maksudnya ini, bukan waktu. Yang pertama menjaga waktunya. Jadi memang waktu ini perlu dijaga, Pak. Karena kata Allah, ya fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahur. Celakalah orang-orang yang salat yang mereka lalai dari salatnya. Lalai di sana tidak selalu dipahami lalai dalam waktu ya. Tapi salah satunya memang lalai dalam waktu. Itu kenapa Bapak Ibu, salat ini tidak boleh ditunda-tunda. Kata Nabi, ada 3 hal yang dilarang ditunda. Ya, salasun la yuakhiruhunna. 3 perkara yang dilarang ditunda. Apa yang perkara yang 3 ditunda dilarang itu? 1, salat. As-salatu iza atat. Salat kalau sudah datang waktunya, maka jangan pernah ditunda. Begini, ibu-ibu kan boleh tidak ke masjid ya. Ibu-ibu kan boleh tidak ke masjid. Boleh salat di rumah ya, dalam batas-batas tertentu. Perempuan itu memang tidak diminta ke masjid ya. Ibu yang tidak salat ke masjid, ya, terutama ibu-ibu yang masih haid ini, bila sudah azan berkumandang, maka ibu segera salat. Kenapa? Nanti salatnya kalau ibu tunda setengah jam kemudian, datang haid ibu. Nah, ibu tidak boleh salat lagi kan? Kalau haid ibu datang. Dan tadi ibu sudah suci di waktu-waktu salat datang. Dan ibu tidak salat, sekarang haid ibu datang. Maka Allah telah mencatat ibu sebagai orang yang meninggalkan salat secara sengaja. Itu bahayanya. Itu kenapa datang waktu salat tidak boleh ditunda Bapak Ibu. Ibu-ibu yang haid nanti kalau menunda waktu salat, tiba-tiba haid datang. Padahal tadi waktu salat datang, waktu masuk waktu kita sudah dalam keadaan suci dan kita sudah bisa salat. Sekarang kita sudah haid, ibu tidak boleh salat lagi. Maka salat yang itu ditinggalkan secara sengaja namanya. Dihitung meninggalkan salat. Dan yang meninggalkan salat kata Nabi fakat kafara, kafir hukumnya. Kan tidak sederhana Bapak Ibu. Itu kenapa Nabi itu kalau mau safar, Nabi kalau mau safar Bapak Ibu berpergian, kalau sudah datang waktu zuhur kata para sahabat, itu Nabi memajukan asar ke zuhur. Nabi melakukan jamak takdim namanya. Kalau waktu salat sudah datang, misalnya Bapak Ibu mau yang dari Padang misalnya ke Jakarta, Bapak Ibu ya berangkatnya sudah masuk waktu zuhur pesawat, sebenarnya bisa dijamak saja zuhur dan asar dengan bentuk jamak ya takhir, nanti zuhur dikerjakan di asar di Jakarta setelah sampai. Tapi tidak begitu. Nabi kalau sudah datang waktu zuhur, Nabi memajukan asar ke zuhur. Kenapa? Beko mati di jalan Beko Bapak Ibu. Ya, yuk kalau selamat sampai ke tujuan. Kalau terjadi kecelakaan gimana? Kita sudah berhutang dan kita sudah sampai di waktu salat ya diwajibkan kepada kita. Nah, karena itulah Bapak Ibu, salat tidak boleh tunda-tunda. Jadi yang paling afdal, makanya Nabi pernah ditanya nih dalam hadis ya, yang sahih, Nabi ditanya ayul amal afdal, ya Rasulullah, apa amal yang paling afdal? Kata Nabi, as-salatu fi awali waktiha, salat di awal waktu. Ya, jadi itu yang paling afdal amalnya.
maka disetarakan dengan jihad fisabilillah. Salat di awal waktu. Itu rahasianya kenapa Bapak Ibu? Kenapa salat misalnya salat fajar? Kenapa salat fajar itu ya begitu nilainya besar? Ya, kata Nabi, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ini ya, 2 rakaat yang dikerjakan di waktu fajar nilainya melebihi dunia dan seisinya. Kenapa salat di waktu fajar itu menjadi besar nilainya Bapak Ibu? Karena supaya subuhnya tidak terlambat. Karena subuh itu di waktu fajar. Ya, tanda subuh datang fajar. Nah, kenapa salat fajar begitu besar pahalanya? Karena ini orang tidur. Supaya orang segera bangun. Dan salat subuhnya di awal waktu. Itulah kenapa salat fajar itu dihadiahi dengan pahala yang besar agar manusia tidak terlambat mengerjakan salat subuh. Jadi salat yang menjaga salat itu bentuk pertamanya memang menjaga waktunya. Ya, jadi kalau sudah datang waktu salat ya segeralah datang. Jangan ditunda-tunda, ya, jangan lagi ya menundanya. Kenapa? Karena nanti kalau kita meninggal dunia di saat waktu salat sudah datang kita belum mengerjakannya, boleh jadi Allah menganggap kita sebagai orang yang meninggalkan salat secara sengaja. Nah, kan kita ini sering Bapak Ibu ya karena tanggung urusannya ya. Tapi ya kalau memang darurat sekali tidak apa-apa. Ya misalnya Bapak Ibu dokter misalnya. Ini pasien sedang dioperasi. Ya diperkirakan maghrib sebelum maghrib selesai. Tapi tidak selesai juga maghrib. Ya ini pasien sedang dibedah ini. Nah, maka Bapak Ibu jangan tinggalkan pasien yang berdarah-darah untuk sholat maghrib. Ya selesaikan operasinya sampai isya. Nanti di waktu isya diqadha namanya. Bukan dijamak ya. Kalau jamak itu untuk musafir saja Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dokter misalnya kalau operasi pasien dan waktu salat datang tidak mungkin berhenti operasinya ya. Nah, nanti kalau kita salat bisa mati pasiennya tuh. Maka Bapak Ibu yang dokter silakan lanjutkan operasi nanti salat itu diqadha. Misalnya maghrib nanti di waktu isya. Mungkin selesainya udah jam 10 malam operasi. Yang diperkirakan nanti maghrib udah selesai. Nah, maka salat maghrib diqadha di salat isya namanya. Jadi kalau yang begitu berlaku hukum seperti orang tidur dan orang lupa. Jadi kata Nabi, bila kamu tidur atau lupa, maka salatlah ketika bangun dan ketika ingat. Bisa jadi Bapak Ibu misalnya pulang dari luar kota, sampai di rumah hampir subuh jam 4, dari kemarin tidak tidur ya, mengantuk rasanya, maka tidurlah dulu. Jangan tunggu salat, jangan tunggu azan tidur. Nanti tertidur ternyata jam 8 subuh, jam 8 siang. Ya sudah siang bangun jam 8. Maka Bapak Ibu, salatlah jam 8 itu subuh niatnya mengqadha. Karena begitu. Ya, karena kalau salat biasa kan adaan usalli fardhu subhi, rakaataini adaannya. Itu kalau tunai cash di waktunya. Tapi kalau di luar waktunya karena tertidur tadi atau karena terlupa, maka usalli fardhu subhi rakaataini qadaan ya, bukan adaan lagi, tapi qadaan, diqadha namanya berbeda. Nah, itu boleh seperti dokter tadi yang sedang operasi pasien. Tapi lain daripada itu kalau tidak ada hal yang sangat darurat, maka salatlah di awal waktu. Karena salat di awal waktu itu pasti lebih bermutu daripada salatnya terlambat, apalagi di ujung waktu. Khawatirnya nanti kalau kita meninggal, kita dihitung Allah sebagai orang yang meninggalkan salat secara sengaja, karena kita sudah berada di waktu ya salat yang mesti kita kerjakan dan kita melalaikannya. Nah itu menjaga mutu, menjaga waktu. Yang paling penting Bapak Ibu adalah menjaga mutunya. Jadi salat ini ada mutunya yang perlu dijaga. Orang salat ya, tapi belum tentu mutunya sama, Pak. Makanya surga tidak sama, Pak. Kenapa surga itu berbeda? Karena memang level ibadah orang tidak sama pula. Baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Nah, yang kualitasnya hebat, nah, nanti surganya lebih berkualitas pula. Ya, begitulah cara menghargai ya ibadah itu. Nah, bagaimana salat yang bermutu? Satu, khusyuk. Apa kata Allah? Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang beriman yang dalam salat mereka khusyuk. Ini ya, khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu fokus. Antara hati, pikiran, lidah itu satu, Pak. Itu khusyuk namanya. Ya, hati, lidah dan pikiran itu satu. Itu kenapa kata Allah di surah An-Nisa ayat yang ke-43, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan engkau mendekati salat dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu mata kulun, sampai kamu paham apa yang kamu ucapkan. Jadi memang Bapak Ibu kita ini kalau tidak paham apa yang kita ucapkan itu sama dengan orang mabuk namanya. Orang mabuk kan begitu ya. Dia ngomong, dia bicara, tapi dia tidak paham apa yang sedang dia bicarakan. Karena dia tidak sinkron antara pikirannya, hatinya, dan lidah.
Itu mabuk namanya itu. Dan kita dilarang salat dalam keadaan mabuk. Jadi kalau ada orang Bapak Ibu lidahnya berucap, hatinya kemana, pikirannya kemana, tidak sejalan dengan apa yang diucapkannya, itu namanya orang yang salat dalam keadaan mabuk itu. Tidak khusyuk namanya itu. Nah itulah alasannya Bapak Ibu, yang kita baca itu kita pahami. Bapak Ibu yang sudah usianya mungkin 50-an, berusahalah untuk memahami bacaan salat itu. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal itu apa maksudnya yang Bapak Ibu baca itu. Sehingga walaupun Bapak Ibu tidak paham arti perkata, paling tidak Bapak Ibu mengerti apa maksud yang diucapkan itu. Kalau tidak mabuk namanya itu. Karena khusyuk itu lidah, pikiran, hati itu sama. Apa yang diucapkan lidah itu yang dipikirkan, yaitu yang ada di hati kita. Ya kalau Bapak Ibu berkata Rabbi firli warhamni, itu apa maksudnya gitu. Ya jangan kita salat hanya ya sekedar hafal saja seperti kita salat waktu di SD dulu, waktu di MDA dulu, ya waktu di surau dulu. Ada peningkatan ibadah karena memang ada orang salat tapi mabuk kata Allah. Karena dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Hatta ta'lamu ma taqulun. Kira-kira begitu. Ya, walaupun ini dalam konteks ya khamar ya. Nah, tapi memang khusyuk itu menjadi penting ya, menjadi penting. Itulah kenapa begini Bapak Ibu ya. Ya, kan khusyuk itu surganya Firdaus kan. Allazina yarisunal firdaus. Karena surga Firdaus surga paling tinggi, Pak. Ya kata Nabi innal jannata mi'atu darajah. Surga itu ada 100 tingkat kata Nabi. Ya, jarak dari satu tingkat ke tingkat dua itu masih rata khamsimi'ati am, jarak tempuh perjalanan 500 tahun. A'laha Firdaus, yang paling tinggi surga itu Firdaus namanya. Berarti surga Firdaus itu surga yang paling berkualitas. Dan sebab orang mendapat surga Firdaus itu salatnya khusyuk. Berarti salat khusyuk itu salat yang paling berkualitas. Ya, ada hal yang menarik Bapak Ibu. Kan aflaha artinya, kan aflahal mu'minun ya. Sungguh beruntung orang beriman yang khusyuk salatnya. Coba Bapak Ibu perhatikan panggilan azan. Hayyalal falah. Sama ya. Aflaha sama. Apa makna dipanggil hayyalal falah? Satu maknanya mari kita khusyuk salat. Kalau ingin Bapak Ibu khusyuk salat maka berjamaah lah. Datangi yang manggil hayyalal falah. Mana yang kedua hayyalal falah itu mari kita ke surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Lewat jalan salat berjamaah. Nah, jadi khusyuk itu menjadi poin pentingnya. Supaya kita khusyuk tentu banyak hal yang bisa dilakukan Bapak Ibu. Kalau Bapak baca nanti di surah Al-Baqarah ayat 45-46 ya, surah Al-Baqarah 45-46, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ya, minta tolonglah kamu dengan sabar dan salat, sesungguhnya sabar dan salat itu berat ya, kecuali bagi orang yang khusyuk. Berarti kalau Bapak Ibu khusyuk salat, sabar. Yang ingin salatnya bermutu memang sabar. Ya, karena ada orang Bapak Ibu ya 4 rakaat bisa 2 menit selesai, Pak. Karena tidak sabar namanya itu. Makanya Bapak Ibu, Nabi itu kalau salat sendiri itu sekarang sampai bengkak kakinya kata Aisyah. Kenapa bengkak kaki Nabi salat? Karena ya membaca ayat itu Al-Baqarah dan Ali Imran 1 rakaat. Kenapa Al-Baqarah dan Ali Imran 1 rakaat? Karena Nabi sabar dalam salat. Ya, sabar. Nah, memang ya khusyuk itu memang didapatkan karena kesabaran. Beribadah ini perlu sabar, Bapak. Ya, khusyuk itu artinya tenang. Tenang, orang yang beribadah dengan tenang. Coba Bapak Ibu kalau misalnya orang yang sabar itu, yang khusyuk itu, kan sabar dan khusyuk itu satu kan. Bapak Ibu kalau dengar kajian 2 jam tenang dengan pengajian itu tidak kemana-mana, itu namanya khusyuk itu. Kenapa khusyuk? Karena dia sabar. Bukti dia sabar tuh dia tenang tuh. Jadi memang salat yang khusyuk itu perlu kesabaran. Karena begini Ibu, ketika kita salat itu banyak gangguan-gangguan, lintasan-lintasan pikiran. Kadang ada Bapak Ibu masalahnya berat sekali. Tadi waktu sebelum salat tidak ingat masalah itu solusinya apa. Tapi begitu takbir ihram langsung ketemu solusinya, Pak. Itu hebatnya setan. Ada ibu-ibu kehilangan kunci lah, sehari mencari anak kunci tidak sobok lah. Pas salat Allahu Akbar takkanlah tak kunci langsung, Pak. Sobok kunci langsung. Karena memang setan begitu, makanya perlu kesabaran. Nah, makanya Bapak Ibu, kita ini tidak boleh salat kalau banyak gangguan. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan la salata iza quddimal asya fabda'u bihi qabla an tusalliyal maghrib. Kalau terhidang makanan, jadi perut lapar, nah makanan terhidang kata Nabi, jangan kamu salat, makanlah dulu. Kenapa? Supaya kita khusyuk.
Jadi kalau Bapak sedang lapar, nasi sudah terhidang, ya makanan sudah terhidang, jangan salat dulu kata Nabi. Makan dulu. Itu menjadi bukti betapa pentingnya kita menjaga kekhusyukan salat, menjaga fokus dalam salat hingga perkara-perkara yang berpotensi mengganggu kekhusyukan, maka selesaikan dulu. Selesaikan dulu. Nah, makanya nih penting nih ya, ibu-ibu jangan salat sambil mengasuh cucu. Kalau sambil mengasuh cucu salat tidak mungkin khusyuk. Apalagi cucuku letak di mungkuk mencari kenyang tadi kan. Tidak mungkinlah khusyuk begitu. Ya, maka khusyuk itu perlu kesabaran, perlu ketenangan. Itu kenapa rukun salat itu salah satunya tamak ninah namanya. Tamak ninah itu artinya tenang, sabar ya. Satu gerakan yang gerakan itu ada interval yang cukup panjang. Itu namanya ya tamak ninah atau sabar. Jadi salat yang bermutu itu satu dia salatnya khusyuk. Untuk bisa khusyuk ya itu salah satu jalannya ya berjamaah dan sabar serta menyingkirkan perkara-perkara yang bisa ya mengganggu konsentrasi. Itu kenapa Nabi pernah menyuruh Aisyah membuka gordennya. Jadi Aisyah itu pasang gorden dekat mihrab Nabi yang warnanya mencolok. Warnanya agak beda ya. Maka kata Nabi, ya Aisyah, amiti ani karamaki Aisyah, tolong ya buka gordennya karena mengganggu fokus saya dalam salat. Makanya Bapak Ibu, kalau ke masjid itu jangan pakai mukena, ibu-ibu jangan pakai mukena yang warnanya terlalu mencolok. Karena ibu kalau warna mukena ibu terlalu mencolok, orang di belakang terganggu matanya. Nya pasti nyepikin ibu-ibu di belakang tu di mah nyoba dikipukanya. Biasanya ibu-ibu gitu tuh. Ya kalau nampak yang mengganji-ganji yang ingin ingin punyolnya tuh. Maka sudah assalamualaikum, salam, dak zikir ibu kalau juga ibu langsung lima ibu balik gitu. Selalu begitu tuh. Makanya ibu jangan bawa mukena yang norak, yang warna biasa aja putih standar. Ya bapak-bapak juga jangan bawa baju yang misalnya bermerek-merek di belakangnya. Nanti ada bacanya yang di belakang pasti ya membaca itu. Ya orang di belakang tuh akan membaca. Ya apalagi bacanya tuh aneh-aneh kan. Ya bikin orang di belakang kesal itu jangan. Makanya Bapak Ibu kalau perintah Allah kan begitu ya. Khuzu zinatakum inda kulli masjidin kan. Kalau engkau datang ke masjid, maka pakai pakaian yang indah. Pakaian yang indah, Pak. Jadi kalau engkau datang ke masjid, pakai pakaian yang indah, kata Allah. Supaya apa? Supaya pakaian kita, tampilan kita, membuat orang di samping kanan kiri kita menjadi nyaman pula dia salat, hingga dia bisa mencapai khusyuk. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau Ibu Bapak pakai pakaian yang bau, ya, misalnya apa perasaan kita kalau dekat dengan orang seperti itu? Misalnya orang ini pakaiannya, masya Allah bau aromanya Pak, dia salat di samping kita, pasti tidak khusyuk salat kita, ya pasti itu. Makanya Bapak Ibu yang pergi ke masjid, kalau bajunya mungkin dipakainya dicucinya sekali 2 hari, kan biasa begitu kita salat, gantung lagi bajunya, nanti diambil lagi. Tolong Bapak Ibu dicium bajunya sebelum dipakai. Kalau memang aromanya sudah tidak sedap, gantilah. Dan itu akan mempengaruhi orang di sekitar kita. Itu kenapa Nabi mengatakan, kalaulah tidak membebani umatku, la amartuhum bisiwak fi kulli shalah. Saya wajibkan mereka menggosok gigi setiap salat. Ini penting nih Bapak ya. Bapak Ibu kalau pergi ke masjid, terutama subuh, tolong gosok giginya. Karena aroma mulut kita itu pasti akan mengganggu orang yang di kanan kiri kita. Jadi itu supaya orang lain bisa khusyuk. Karena kekhusyukan orang lain itu ya dibantu oleh keadaan orang-orang yang dekat dia. Ya, kita ini merasa nyaman beribadah dan khusyuk kalau yang di sekitar kita itu memang membuat kita nyaman. Cobalah kalau keadaan di sekitar dan membuat kita nyaman, pasti kita tidak khusyuk dan kita ingin cepat selesai. Tidak ada kesabaran lagi dalam salat itu. Nah, itu pentingnya kita ya menjaga perkara-perkara yang berpotensi merusak kekhusyukan kita dalam salat. Nah, itu satu. Jadi salat kalau ingin menjaga mutunya maka ya khusyuklah dalam mengerjakan salat. Itu salah satu cara secara internal sabar. Nah, kalau berlanjutkan lagi di surah Al-Baqarah 46-nya, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Cara bisa khusyuk salat kata Allah apa? Meyakini akan bertemu dengan Allah setelah salat. Jadi Bapak Ibu kalau ingin khusyuk salatnya, maka setelah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu hendak takbir, yakinilah ini salat yang terakhir. Kalau Bapak Ibu masih yakin nanti masih salat, besok masih salat, seminggu lagi masih salat, tidak akan sampai ke level khusyuk. Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak yakin di salat terakhir. Karena biasanya begini, Ibu, keyakinan kita akan datangnya kematian, semakin dekat kematian terasa, ibadah semakin bermutu. Karena mutu ibadah ini ditentukan, dipengaruhi oleh keyakinan tentang kematian. Jadi orang kalau
merasa matinya sangat dekat dengan dirinya, maka ibadahnya akan sangat bermutu. Karena memang kita ini Bapak Ibu kalau yakin dekat mati biasanya ya tobat, ibadahnya meningkat, itu otomatis saja itu. Cobalah Bapak Ibu ketika sakit. Bapak Ibu kalau ketika sakit, apalagi sakitnya serius, pasti zikirnya banyak. Pasti ibadahnya meningkat, itu ya. Memang begitulah, karena kita sudah meyakini kematian sudah semakin dekat dengan kita. Nah, itu kenapa kata Allah kalau ingin khusyuk, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Begitu dia Al-Baqarah ayat 46. Nah, itu yang salat bermutu. Yang kedua, Bapak Ibu kalau ingin salat bermutu, maka kerjakanlah secara berjamaah. Itu kenapa Bapak Ibu menariknya Al-Fatihah dulu ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kita baca. Na'budu itu artinya apa Bapak Ibu? Kami beribadah. Kami ya. Bisa ada diganti saya, Bapak? Bisa. Iyyaka a'budu. Kan ada a'budu. Ya, la a'budu ma ta'budun. Itu ada ayatnya itu kan. Saya tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kenapa Al-Fatihah yang kita baca dalam salat itu na'budu? Kenapa tidak iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in? Na'budu itu kami. Kami itu artinya jamak, kumpulan saya. Jadi saya bersama orang itu namanya kami. Ya kalau saya sendiri namanya ya saya, ana. Tapi kalau saya bersama orang itu namanya mutakallim ma'al ghair, itu kami artinya. Nahnu na'budu. Ketika Allah mengatakan na'budu, iyyaka na'budu, itu artinya apa? Salat itu harus dikerjakan secara berjamaah, bersama. Baru dia benar na'budunya. Karena bersama kami. Makanya begini, kalau ada orang salat sendiri, ya, dan dia mengatakan na'budu, iyyaka na'budu, kan sebenarnya dia sedang tidak jujur. Dia sedang berdusta sebenarnya. Bagaimana mungkin dia mengatakan kami sementara dia sendiri kan? Kan sebenarnya ada peluang dia berbohong sebenarnya dalam ibadah. Nah, itulah kenapa Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Muslim ini, man shalla fi jama'atin arba'ina yauman, siapa yang salat berjamaah selama 40 hari. Nah, jadi kalau ada orang salat berjamaah selama 40 hari, maka untuk dia dituliskan 2 kebebasan. Kutibalahu bara'atani. Ya, ada 2 kebebasan yang dituliskan untuknya. Artinya dia bebas dari 2 perkara. Kalau dia salat berjamaah selama 40 hari. Apa yang dibebaskan dari dia? Pertama, bara'atun min nifaq, bebas dari kemunafikan. Yang kedua, bara'atun minan nar, bebas dari api neraka. Nah, kenapa orang yang salat berjamaah itu bebas dari kemunafikan? Karena orang kalau salat berjamaah tanda dia jujur ya dalam ungkapan iyyaka na'budu. Ya kalau kami ya memang benar bersama-sama. Nah, itu kenapa orang yang berjamaah itu yaitu terhindar dari kemunafikan karena dia berkata jujur sama antara ucapan dan perbuatannya. Na'budu, ya kami ya bersama. Nah, itulah kenapa kalau ingin salat yang bermutu maka ya salatlah secara berjamaah. Itu kenapa Nabi mengatakan salatul jamaah afdalu min salatil fard bi 27 darajah. Salat berjamaah itu nilainya 27 kali salat sendiri. Kalau Bapak Ibu salat berjamaah subuh tadi, itu sama dengan orang 1 bulan salat sendiri di rumah. Ini rahasianya ya. Kenapa salat berjamaah itu nilainya besar? Kenapa dilipat gandakan jadi 27 atau 30 kan? Karena begini, kita ini umat yang usia hidupnya terlalu pendek. Ya, umat Nabi Nuh kata Allah usianya 1000 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi fala bisa fihim alfasanatin ila khamsina am. Jadi kata Nabi Nuh itu hidupnya sampai 1000 tahun. Ya. Jadi Nabi Nuh itu hidupnya 1000 tahun, umatnya 1000 tahun. Nah, masa 1000 tahun tentu sangat panjang untuk bisa beribadah. Jadi andai mereka salatnya sendiri tidak berjamaah pun tidak apa-apa. Karena usia mereka sangat panjang. Nah, usia kita pendek. Baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Jadi kita ini usianya paling pendek. Itu 60 ya syukur-syukur kalau salehnya dari kecil. Tapi kalau salehnya sudah 40 atau mungkin sudah pensiun, usia 60 baru pensiun, sudah 2 tahun beribadah dia mati. Kan susah nanti menyaingi umat-umat yang lalu ibadahnya karena sebentar dia beribadah. Nah, karena itu Allah dengan rahmatnya memberikan ya kemuliaan khusus bagi umat Nabi Muhammad dengan melipat gandakan ya pahala ibadahnya. Yang mana satu salat setara dengan 30 salat sendiri umat yang lalu. Karena begini Bapak Ibu, salat ini tidak diperintahkan berjamaah ke umat yang lalu. Karena umat yang lalu salat. Makanya penduduk neraka tadi ketika ditanya kenapa kalian masuk neraka, jawabannya apa? Dulu kami tidak salat. Artinya apa?
salat dikerjakan sejak Nabi Adam. Karena penduduk neraka itu komplit semua isinya di situ. Ya sejak manusia pertama sampai manusia terakhir yang tidak salat. Tapi perintah salat ke umat yang lalu itu sendiri-sendiri. Makanya Bapak Ibu baca nanti di surat Taha ya. Baca surat Taha nanti ayat yang ke 14. Yaitu perintah Allah ke Nabi Musa. Wa aqimis salata lizikri. Dirikanlah salat untuk ingat kepadaku. Jadi salat itu sudah diperintahkan ke umat Nabi Musa. Tapi perintahnya akimi. Akimi itu sendiri, mufrad tunggal namanya. Nah, untuk umat Nabi Muhammad, akimu. Akimu itu artinya apa? Berjamaah. Akimus salah wa atuz zakah begitu ya. Warka'u ya warka'u ma'ar raki'in itu kan. Makanya rukuklah kamu bersama orang-orang yang ruku. Artinya apa? Ruku bersama orang ruku. Ya memang kita berjamaah salatnya. Ya, karena salat berjamaah itu Ibu begini. Ibu Bapak kalau salat berjamaah, maka nilai salatnya disetarakan dengan salat imam. Jadi pemeriksaannya tidak ketat. Sama Bapak kalau beli buah satu-satu, tentu diperiksa dengan ketat sekali. Kalau ada yang gores, yang mulai membusuk, itu dibuang, tidak jadi dibeli. Tapi kalau beli buahnya satu kontainer, satu mobil, atau mungkin satu karung, kalau ada busuk beberapa ya tidak jadi perhitungan, karena masih banyak yang baik. Kira-kira begitu salat berjamaah itu, Pak. Jadi salat kita yang tidak baik, yang tidak bermutu menjadi baik karena bersama. Ya, karena begini Pak, salat berjamaah itu seperti air. Gini Pak, air itu kalau kotor kena najis, jangan dibuang. Air itu kalau kotor kena najis, cara membersihkan air yang kena najis, dia gabungkan dengan air lain. Ketika sudah mencapai 2 kula, maka dia suci. Kenapa air yang kotor bisa suci Pak? Karena berjamaah dengan air lain. Jadi dengan air bersih dia dijamaahkan, maka air yang kotor menjadi bersih. Masalah apa ya? Begitulah salat berjamaah. Jadi salat yang kurang, yang tidak bermutu, yang tidak berbobot, tapi karena dia berjamaah, yang dijamaah itu mungkin ada orang-orang berilmu, ada orang-orang hebat ibadahnya. Maka salat dia dihitung dengan salat orang-orang yang hebat itu. Itu kenapa salat berjamaah itu menjadi bermutu. Kenapa? Karena mutu salat itu menjadi kolektif. Jadi mutu salatnya tidak salat pribadi lagi. Makanya imam itu menjadi patokan pertama salat jamaah. Itulah kenapa salat jadi imam yang paling qori, yang paling baik bacaannya, yang paling dalam ilmunya. Ya, kenapa? Karena salat jamaah nanti akan dihitung dengan salat imam. Nah, itu maka imam itu Pak yang paling alim, yang paling qori, yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Nah, kenapa? Karena berjamaah itu nanti mutunya mutu kolektif. Jadi kalau dilaporkan ke Tuhan satu paket, imam yang di covernya, dan para malaikat Allah hanya memeriksa covernya saja. Ke belakang tidak diperiksa lagi. Itu keuntungan berjamaah tadi itu. Ya, itu kenapa salat yang bermutu itu dengan cara berjamaah. Tidak ada salat yang paling bermutu kecuali salat yang dikerjakan secara berjamaah. Makanya Bapak Ibu kalau jujur menjawab, misalnya kalau ditanya Bapak Ibu kalau salat sendiri di rumah, ya salat berjamaah di masjid, mana yang cepat selesainya? Ya pasti di rumah. Karena di rumah kita sopirnya, awak sopirnya bisa qul huwallahu inna a'tayna maka panjang dari pagi sampai malam itu ayatnya. Kenapa begitu ya? Karena memang begitulah sifat salat sendiri. Tidak mungkin sama bobotnya mutunya dengan salat berjamaah. Karena dalam berjamaah itu ada imam, ada sopir, dan kita ikut. Dan biasanya imam bacanya lebih panjang, lebih lama salatnya. Nah itulah kenapa kalau ingin salatnya bermutu, maka berjamaahlah salat. Jangan salat sendiri-sendiri. Kasihan Bapak Ibu yang usia kita pendek, yang lalu ibadah kita sedikit sendiri-sendiri pula. Ya kapan kita bisa masuk surga lebih cepat itu? Ya kalau mau Bapak Ibu berjamaah lah. Makanya tidak ada yang paling beruntung Bapak Ibu ya, kecuali mereka yang dapat tempat tinggal atau rumah di dekat masjid. Jadi kalau ada Bapak Ibu rumahnya di sudut masjid, itu ya sabar beruntung manusia lah itu. Tidak ada manusia yang paling beruntung kecuali mereka yang rumahnya di samping masjid. Kenapa? Karena hujan pun dia bisa ke masjid. Tidak mengaruh tuh, tidak ada pengaruhnya, tidak terhalang dengan hujan, dengan apa. Karena terlalu dekat dengan masjid. Itulah alasannya Bapak Ibu ya, kenapa Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail di pinggir Ka'bah. Karena Nabi Ismail itu lahirnya di Palestina. Lalu dari Palestina dipindahkan ke Makkah di pinggir Ka'bah. Ya di tanah yang tandus gersang kata Ibrahim. Kenapa saya tinggalkan anak saya di lembah yang tandus gersang? Tidak ada tanaman, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Kenapa? Karena kata Ibrahim liyuqimus shalah. Rabbana liyuqimus shalah, supaya mereka menjaga salatnya. Karena salat kalau dekat masjid tinggalnya, salatnya pasti terjaga. Ya, itu makanya saya Bapak Ibu kalau ngajar itu mahasiswa yang tinggal di masjid itu saya kasih nilai baik.
Ya, walaupun dia bodoh, ya, tapi saya kasih nilai baik. Tapi biasanya anak yang tinggal di masjid itu cerdas. Ya, karena dia jadi imam. Tidak mungkinlah orang hafal Quran itu bodoh, Pak. Gitu. Masa orang hafal Quran itu bodoh? Coba Bapak baca nanti di surat Yusuf itu. Ya, surat Yusuf ayat yang pertama. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Ya, Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa Arab agar kamu menjadi cerdas. Jadi orang kalau hafal Quran tidak mungkin orang bodoh. Pasti orang cerdas. Yang mustahil orang bodoh itu hafal Quran. Pasti otaknya jenius itu. Makanya saya kalau jadi ada anak mahasiswa yang tinggal di masjid, jadi karim, jadi imam, maka saya kasih nilai B otomatis. Walaupun dalam tanda kutip ya, dia itu kemampuannya biasa-biasa aja. Tapi biasanya anak-anak itu cerdas kalau yang tinggal di masjid. Nah, itulah kenapa kita disuruh berjamaah. Ya, karena berjamaah itu akan menentukan mutu salat kita. Karena berjamaah itu mutunya atau penilaiannya mutu kolektif namanya. Ya. Nah, yang ketiga, salat itu akan bermutu jika dikerjakan di masjid. Apa kata Allah? Fi buyutin azinallah an turfa'a wa yuzkara fi hasmu. Jadi memang tidak ada ibadah yang paling baik kecuali jika dikerjakan di rumah Allah. Bapak Ibu ingin memberikan sesuatu, ya ke rumah Allah, antarkan ke rumahnya, ibadah itu, persembahan itu. Ya, Bapak Ibu kalau memberi sesuatu kepada orang, misalnya memberikan sesuatu ke saya, lalu saya suruh menjemput ke rumah, itu kan bukan pemberian yang terbaik namanya. Pemberian terbaik itu Bapak Ibu kasih hadiah ke saya, datang ke rumah saya, antarkan ke rumah saya. Itu baru persembahan terbaik. Ibadah juga begitu, Bapak Ibu ya. Ya, ibadah juga begitu. Ya, ibadah terbaik itu kalau kita datang mempersembahkan ya pemberian kita atau pengabdian kita kepada Allah di rumahnya. Nah, makanya beribadah di masjid itu memang besar, maka dihitung langkah kaki orang itu. Yang kata Nabi kalau dia datang ke masjid untuk beribadah, maka setiap langkah kakinya itu disetarakan dengan pahala setahun salat malamnya. Ini dalam konteks ya, ibadah Jumat ya. Man intasala yaumal jum'ah wa betakara wa dana wa stama'a wa ansata kana lahu likulli khutwatin yaktuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Jika ada orang datang ke masjid, dia beribadah di masjid, dia mendengarkan kajian di masjid, maka setiap langkah kakinya kata Nabi dihitung setara dengan setahun salat malamnya. Jadi memang semua ibadah yang terbaik itu di masjid. Itu yang terbaik. Ya, bukan di rumah, di masjid kecuali yang salat sunat. Memang kalau salat sunat kata Nabi yang paling baik di rumah supaya tidak terlihat oleh orang, supaya ikhlas dalam kita mengerjakannya, begitu. Nah, jika Bapak Ibu bertanya, bagaimana jalan supaya salat kita menjadi bermutu? Salah satunya kata Allah di surah An-Nisa 103 ya, bukan 203. Fa izat ma'nantum fa aqimus shalah. Bila engkau sudah tenang hatinya, maka dirikanlah salat. Masalah Bapak Ibu ya. Jadi salat ini memang dengan ketenangan hati. Ini salat bermutu begitu. Fa izat ma'nantum fa aqimus shalah. Bila hatimu sudah tenang, maka salatlah. Itu makanya salah satu membuat hati tenang itu berwudu dulu, Pak. Makanya iza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum dan seterusnya. Bila kamu hendak mengerjakan salat, maka berwudu dulu, basuh wajah, basuh tangan. Kenapa berwudu, Pak? Karena di tubuh kita banyak pengaruh-pengaruh setan. Ya, pengaruh setan itu salah satunya kegelisahan. Orang kalau gelisah hatinya karena dia sedang dipengaruhi oleh setan. Karena setan itu membuat hati kita gelisah. Ya, makanya didinginkan dengan air supaya tenang. Jadi setelah berwudu itu hati menjadi tenang. Baru kita salat. Makanya ada doa lagi, istighfar lagi. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahhirin, wa ja'alni min ibadikas shalihin. Itu perlu dibaca supaya hati kita tenang, supaya salat kita bermutu. Jadi salat yang bermutu itu karena hatinya tenang. Ya, makanya kita salat tidak boleh dalam keadaan hati sedang kacau. Mengantuk tidak boleh salat, lapar tidak boleh salat, marah tidak boleh salat. Ya, artinya apa? Tenangkan dulu. Caranya bagaimana? Mungkin kita berzikir dulu, mungkin kita berwudu dulu, mungkin kita ya membaca sesuatu dulu, doa-doa supaya hati kita menjadi tenang. Nah, itu makanya Bapak Ibu kalau sebelum salat tuh baik juga berdoa. Sebelum Bapak Ibu salat, sebelum takbir itu baca doa dulu. Ya. Nah, salah satu doa yang dibaca itu di surah Al-Mu'minun. Ya, surah Al-Mu'minun ayat 97 sampai 98 itu. Ya. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahduruni. Itu doa yang dibaca kalau mau Bapak Ibu sebelum takbir. Ya Allah, lindungi saya dari ya gangguan-gangguan setan dan jauhkan setan dan supaya dia tidak datang ke saya.
Nah, karena itu penting Ibu, karena setan itu membuat hati kita gelisah, hati kita tidak tenang. Karena begini Ibu, salah satu yang diinginkan setan dari kita adalah menghancurkan salat kita. Baca nanti di Al-Maidah 91 ada 3 misi setan. Jadi misi setan itu ada 3, yang salah satunya wa yasuddukum ya an zikrillah wa anis salah. Ya, dia akan menghalangi kita untuk salat. Dia akan berupaya menghancurkan salat kita. Itu kenapa kita disuruh salat berjamaah, karena setan ragu kalau kita berjamaah. Karena prinsipnya begini Ibu. Seperti kata pepatah bijak, ya serigala itu hanya menangkap kambing yang terpisah dari rombongan. Jadi kalau Bapak Ibu salat sendiri, terpisah rombongan namanya, itu ditangkap setan. Percayalah. Maka kalau berjamaah kita ditangkap setan. Karena setan tidak berani kalau kita berjamaah. Itu kenapa kata Nabi, kalau kamu salat, rapatkan saf. Rusu sufufakum. Rapatkan safmu. Ya, itu penting kalau kita mau salat. Ya, wahazubil aknak, tempelkan ya sikumu. Ya, dekatkan sikumu. Ya, lalu kata Allah apa? Ya, inilah arah setan min khilali saf ka'annahal hazab. Kalau safmu tidak rapat, renggang, maka setan lalu lalang di antara saf seperti anak kambing. Jadi setan akan merusak salat orang yang safnya tidak rapat. Maka saf itu perlu rapat supaya setan tidak merusak salat kita. Karena dia akan lalu lalang di antara saf yang tidak rapat seperti anak kambing. Makanya di hadis lain kata Nabi, la tazaru furujatin lisyayatin. Jangan tinggalkan celah untuk setan lalu lalang di antara kamu. Karena memang kalau kita berjamaah pun setan akan berusaha juga merusak salat kita. Ya maka saf itu tidak boleh renggang. Makanya ya kita berdoa sebelum salat itu, ya Allah Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahduruni. Itu di antara motivasi salat Ibu ya. Ini banyak perkara nih yang bisa kita bahas, tapi begitu dulu sebagai pengantar dari saya. Masih ada waktu setengah jam untuk kita berdiskusi. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Kita kembali ke moderator. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz, terima kasih untuk penjelasannya sehubungan dengan meningkatkan kualitas sholat. Nah, sekarang kita buka sesi pertanyaan. Boleh? Coba saya lihat di chat, ada yang mengajukan pertanyaan? Belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ambo ingin bertanya. Oke, Daat, silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Muhammad Hadi. Ambo ingin bertanya tentang sholat kalau awak safar. Misalnya gitu, misalnya awak di bandara, di bandara ke Lamatul Zuhur, tapi masih ada waktu sekitar setengah jam atau 1 jam sebelum boarding. Apakah awak bisa sholat itu di jamak qashar? Jamak lah mungkin, qashar. Misalnya zuhurnya di waktu terbangnya di waktu zuhur, tapi masih ada waktu 1,5 jam atau 1 jam sebelum boarding. Nah, sholat zuhurnya kita qashar boleh atau tidak? Karena kan di bandara biasanya ada musola dan waktunya juga masih panjang lah untuk boarding. Baik, itu dulu Ustaz. Terima kasih banyak. Pak, makasih. Saya jawab dulu Ibu yang ini. Ada lagi? Pak. Pertama dari Daat tentang mengqashar sholat. Ada lagi mungkin? Uni Reni, silakan nih Reni. Suara Uni belum ada nih. Masih di mute. Atau belum ada. Ada gangguan di perangkat belum? Pakai kali Uni. Di chat aja enggak Pak? Atau di chat. Ya. Suara belum enggak didengar. Masih belum? Ya udah, mungkin yang lain atau saya juga ada pertanyaan nih Pak Ustadz. Saya pertanyaannya begini. Mungkin sudah ini umum ya, tapi masih sering bikin kita itu ragu gitu. Sholat berjamaah itu kan katanya untuk laki-laki. Nah, tapi di kampung awak dulu-dulu itu umi-umi awak tuh
berjamaah ke masjid. Tori sama-sama jo ayah berjamaah ke masjid. Tapi di Siko setelah mengikuti kajian-kajian tuh sholat berjamaah itu cuman untuk laki-laki gitu. Perempuan itu udah di kamar aja sholatnya. Nah itu bagaimana Ustadz? Nah itu kalau dari saya. Ada lagi Baik, mungkin? Sampai 2 dulu Pak Ustadz. dua dulu biar tidak lupa nanti Ibu. Saya jawab dulu. Oke, ya Oke. silakan Pak Yang Ustadz. pertama untuk Pak Pandi, gini, Bapak kalau sudah pasti berangkat, apa bukti kepastian berangkat? Sudah boarding, sudah tiketnya sudah ada. Hanya qadarullah mungkin yang tidak bisa yang menghalangi kita berangkat. Maka Bapak sudah boleh menjamak dan mengkasar hingga kalau masih di rumah sekalipun. Saya masih di rumah Pak, Abu masih di rumah. Tapi Abu pasti berangkat jam 1 atau jam 2 nanti. Jadwal keberangkatan sudah. Maka walaupun saya belum ke bandara Pak, di rumah pun saya sudah boleh menjamak mengkasar. Karena sudah pasti berangkat. Ya tak? Maka saya sudah dihitung safar namanya. Walaupun saya belum melakukan perjalanan. Walaupun saya belum meninggalkan rumah saya. Walaupun dalam mazhab Syafi'i disyaratkan harus meninggalkan batas negeri dulu. Baru boleh menjamak mengkasar. Tapi itu ijtihad. Nabi melakukan tidak begitu. Nabi ketika turun dari rumahnya, ketika hendak turun dari rumahnya, melakukan safar. Bila waktu zuhur sudah datang, Nabi mentakdimkan asar. Artinya asar dikerjakan di waktu zuhur. Bila waktu zuhur belum datang, maka Nabi mentakhirkan zuhur ke asar. Jadi kalau sudah datang waktu salat, maka takdim Pak. Jangan takhir. Bukan tidak boleh, takhir. Nanti kita, Masya Allah, perjalanan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di perjalanan Pak. Atau kita meninggal dunia. Karena itu kalau Bapak Ibu sudah datang waktu salat dan kita hendak berangkat, maka takdimkan, jangan pernah mentakhirkan. Kalau hukum ya boleh takdim, boleh takhir, itu pilihan sifat. Tapi jangan menunda Pak, segera laksanakan takdim. Kan setengah jam itu panjang Pak. Bapak bisa melakukan takdim asar ke zuhur. Dan orang kalau sudah dihitung safar, sudah mengkasur dia. Jadi Bapak Ibu sudah safar, jangan salatnya normal juga Pak. Karena kasar itu ruksah namanya. Ruksah itu artinya meringankan pelaksanaan salat tanpa mengurangi nilainya. Jadi tidak berkurang nilainya, bahkan begini. Bapak Ibu kalau safar, jangan berhenti di jalan untuk salat. Salatnya sebelum berangkat tadi, kalau tidak sempat sebelum berangkat, mungkin jamak takhir, nanti di tujuan saja salat. Jangan berhenti di jalan. Karena Nabi mengatakan, lebih baik mana kita berhenti atau kita terus? Lebih baik mana kita mengkasar atau normal? Kata Nabi, Allah sangat mencintai hamba yang diberikan keringanan, dia mengambil keringanan. Itu hadis sahih itu. Allah cinta pada orang begitu. Bukan soal pahalanya beda, pahala sama. Kalau saya salah, tidak ada yang salah. Cuman Allah mencintai orang yang diberi rukhsah, diambil rukhsah itu dari Allah. Bahkan di hadis ini dikatakan khairu ummati, sebaik-baik umatku ini, iza asa'u istighfaru, bila mereka berdosa mereka beristighfar, iza safaru kasaru, bila mereka bersafar mereka mengkasar salatnya. Itu umatku yang paling baik katakan. Khairu ummati, sebaik-baik umatku adalah bila mereka berdosa mereka istighfar, bila mereka bersafar, mereka mengkasar. Itu kata Nabi begitu. Ya, jadi mengkasar memang lebih baik daripada salat 4. Ya, lanjut lebih baik daripada berhenti. Bahkan sendiri pun lebih baik pada berjamaah kalau orang safar. Baik, Ustadz. Bapak-bapak kalau hari Jumat melakukan safar, tidak usah berhenti sholat Jumat. Untuk apa berhenti sholat Jumat? Jumat itu kewajiban orang mukim. Orang safar tidak wajib Jumat seperti jamaah, tidak dituntut dia berjamaah. Jumat juga tidak dituntut. Ada sebagian bapak-bapak ini pergi bepergian, berhenti pula di masjid sholat Jumat dulu dia. Kita kan pergi itu mau cepat sampai. Apa juga sholat Jumat Pak? Untuk ayat sholat Jumat, Jumat itu wajibnya bagi orang yang mukim, yang safar enggak. Makanya Bapak Ibu misalnya saya ke Jakarta, saya mukim di Padang Pak. Saya misalnya melihat anak saya sekolah di Jakarta. Sebulan saya di Jakarta Pak. Saya boleh tidak berjamaah, saya boleh jamak kasar sampai saya pulang ke Padang, dan saya boleh tidak Jumat selama sebulan di Jakarta. Wah, ya. Karena saya tidak mukim di Jakarta. Saya mukim di Padang.
Saya boleh tidak Jumat selama sebulan itu. Kenapa? Jumat bagi orang yang mukim. Saya bukan mukim, saya safar. Ya, saya tidak mukim di Jakarta, mukim saya di Padang, rumah saya di Padang, KTP saya di Padang. Nabi pernah begitu. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi balik ke Makkah. 20 hari Nabi di Makkah selalu mengkasar salat sampai kembali ke Madinah, kata Anas. Begitu. Begitu kemudahan dalam ibadah nih, Pak. Ya, jangan kita sibuk pula berhenti di jalan cari masjid di jalan dulu. Tidak perlu, Pak. Di tujuan sampai salat nanti. Jangan sibuk pula cari masjid kemana-mana. Tidak usah. Bapak sampai di tujuan baru salat. Kasar apa jamak? Jamak takhir namanya. Atau salat sebelum berangkat tadi. Jamak takdim namanya. Nah, begitu tuh Pak. Itu rukhsah namanya Pak. Keringanan rahmat dari Allah. Ya, tidak mengurangi pahala tuh Pak. Justru Allah mencintai orang kita yang begitu. Ya, yang mengambil rukhsah. Gitu. Jadi boleh Pak. Justru lebih afdal Bapak menjamak mengkasar langsung sebelum berangkat. Jadi kalau terjadi apa-apa di jalan gimana? Meninggal kita. Kecelakaan pesawat misalnya. Nah, kita sudah dihitung meninggalkan sholat sengaja. Baik Ustadz, Ya, pada waktu sudah bisa. sebenarnya yang tadi yang Ustadz jelaskan contoh Ustadz 1 bulan di Jakarta itu sebenarnya pertanyaan kedua yang mau saya jawab, tapi sudah Ustadz belum saya tanyakan. Terima kasih banyak Ustadz. Safar itu Pak, pada suatu dia mengubah status dirinya. Nabi itu lahir di Makkah, tinggal di Makkah, besar di Makkah. Tapi setelah hijrah ke Madinah, Nabi mengubah statusnya mukim di Madinah. Maka ketika Nabi balik ke Makkah 20 hari, Nabi mengkasar sampai balik ke Madinah. Kenapa? Di Makkah Nabi dalam status safar. Karena beliau sudah mukim di Madinah sejak hijrah. Walaupun Makkah tanah kelahiran beliau. Pak, saya sudah mukim di Padang, rumah saya di Padang. Tapi saya menjenguk bapak saya sakit. Sebulan saya di kampung saya, maka selama di kampung saya tidak Jumat. Saya tidak Jumat. Tidak wajib. Saya tidak berjamaah. Saya kasar jamaah sampai saya balik lagi ke Padang. Nah, itulah kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah. Tapi kalau Bapak Ibu mau juga berjamaah, ya silakan saja. Ini bukan soal boleh tidak boleh, Pak. Ini ibadah ini ada boleh tidak, ada afdalnya ya tidak usah berjamaah, ya tidak usah Jumat, ya itu begitulah keringanan namanya rukhsah. Ya, tidak mengurangi pahala, justru dicintai Allah yang begitu. Jadi bukan 3 hari batasnya ya Pak Ustadz. Bersafar itu ada katanya batas safar, enggak. Iya, as-Syafi'i 3 hari, tapi itu ijtihad. Tapi dalam hadis yang sahih 3 hadisnya itu. Nabi ke Tabuk, kata Jabir, di Tabuk Nabi 20 hari bermukim di Tabuk. Selama 20 hari Nabi mengkasar salat sampai kembali ke Madinah. Selalu begitu Nabi itu. Tapi memang ini bukan kewajiban. Jangan Ibu Bapak kira wajib pula menjamak mengkasar. Ini rukhsah. Rukhsah itu maksudnya keringanan, tahfif, dan tidak mengurangi nilai pahala. Justru Allah mencintai karena dikasih rahmat, diambil rahmat Allah. Itu tanda dia menghargai Allah sebagai pemberi rahmat. Gitu, Allah cinta orang yang begitu. Ya, itu afdalnya begitu. Nah, yang kedua Ibu tadi soal perempuan ya ke masjid, lebih baik di rumah. Hadisnya sahih itu Ibu, hadis Muslim itu. Apa kata Nabi? Khairu salatin nisa fi qa'ri buyutina. Sebaik-baik salat perempuan di rumah. Tapi jangan dipahami harfiah. Hadis ini bukan melarang perempuan ke masjid. Hadis ini tidak berlaku universal untuk semua perempuan di masjid. Tidak, Ibu Bapak. Dulu masjid Nabawi itu jauh. Ya, satu-satunya masjid di kota Madinah. Salat subuh kadang jam 3 pagi. Isya jam 10 malam. Itu orang-orang Yahudi jahat Bapak Ibu. Penerang jalan tidak ada. Rumah jarang-jarang. Tidak sedikit wanita-wanita Islam yang dilecehkan oleh orang Yahudi. Makanya di pasar Bani Kainuka itu ada orang perempuan Muslim yang ditelanjangi oleh orang Yahudi di sana. Sampai terjadi perburuan di pasar Bani Kainuka itu. Sampai diusir Nabi Bani Kainuka itu karena melecehkan perempuan-perempuan Islam. Apa maknanya itu? Di masa itu memang kondisi tidak kondusif untuk perempuan ke masjid sendirian, apalagi malam-malam subuh, apalagi malam Isya itu tengah malam. Maka dalam kondisi begitu perempuan di rumah sajalah dulu. Laki-laki tidak ada masalah memang ke masjid. Jadi kondisional itu sebenarnya Bapak Ibu. Atau perempuan yang punya anak-anak balita, menjaga anak itu wajib. Ya, kan? Jangan dipertinggalkan pula anak-anak di rumah. Ibu pakai masih anak kurung di rumah, aku mati pakai masuk semua bagi ibu. Jaga anak dulu. Jangan pula dibawa ke masjid, akunya lanyau-lanyau ke orang itu tak deh. Jangan bisa ada kita oleh itu tak lu jalan itu. Tinggal di rumah ibu dulu, semayang lanjut anak tuh. Atau ibu rancak mana, sabana bakile, rancak ibu mana goluwing ibu ke asa masuk ke masjid panjang jadi apa-apa. Ibu di rumah, salah di situ mengganggu orang ibu ke masjid. Tapi lalatu, lakaripu, dalapu, masuk masjid orang lengah-lengah ke masjid boleh. Ibu di rumah itu
tak ada pengaruh, tak ngefek ibu masjid orang itu. Itu adalah alasan tuh. Atau ibu yang suaminya sakit, ibu kalau suami ibu sakit jangan ke masjid ibu. Ibu kalau sakit suami ibu jago suami ibu di rumah, menjaga suami itu wajib hukumnya, jamaah sunatnya. Kadang apa-apa aku sakit kan tak banyak ibu. Ini capek tipu ibu kalau ibu lambat-lambat tipu beko cuma nyerengeh ibu beko. Jolah kamu. Kalau cari ibu kalau apa sakit patinya bu minta minumnya. Tipu lambat-lambat tipu bu cuci bukan. Lah setengah lalu 10 menit tipu ibu buku minum pakai apa tak menggunakan dan di kau dia jadi udah cepat dah. Pastinya bedang ibu tuh kalau lambat-lambat ibu. Maka ibu kalau sakit apa tuh aben dulu sampai sehatnya atau sampai painya. Nah pai beku saja ibu deh kalau sehatnya. Ya kalau sempat kesal ibu kok ibu minta minum apa. Pak, bu minum, ibu di masjid semayang berzikir doh, suruh doh di masjid dulu. Mati siapa tuh ekor deh. Ibu masuk neraka saya langsung ekor doh saya ulah kamu. Maka ibu yang suaminya sakit, jago apa dulu. Jago masjid ibu. Ya, kalau sakit, kalau sehat apa baru ke masjid atau lah apa ya pak ibu masjid lah. Jadi bapak ibu tidak semua perempuan lebih baik di rumah itu. Satu kondisinya. Kalau ibu rumah di sudut masjid, tarang tidak ada orang Yahudi di rumah, mengayak ibu rumah masjid lah. Atau tadi ya kan anak ibu ketek-ketek jangan masjid ibu. Aduh anak nih masjid leleh. Atau suami sehat sama lo coba ke masjid. Rancak lah nyo. Ya pak pergi ke masjid. Ya, atau ibu lah mungkin lah tua. Tak ada masalah, tak ada fitnah ke masjid leh. Ya kan? Ke masjid lah ibu leh. Jadi tidak semuanya perempuan itu afdal di rumah ibu. Kalau yang punya anak-anak yuk di rumah, jadi ke masjid semayang. Menjaga anak itu wajib. Maksudnya kalau bertabrakan ya wajib yang sunat, yang wajib ambillah. Kenapa yang sunat diambil? Ya, sama ibu-ibu puasa sunat, suami di rumah. Lebih baik mana ibu melayani suami itu puasa sunat? Melayani suami lah. Melayani suami itu wajib. Ada puasa sunat. Pokoknya ibu kalau apa di rumah tak boleh puasa sunat. Tidak boleh. Kita boleh mengeceknya malam tu. Ya, di sini kayaknya Pak sudah puasa ya. Jangan jadi puasa lah saja itu pertanyaan lain. Tak boleh, tak boleh tahu. Makanya ibu ibadah sunat tu tak bisa ibu dulu kan tu yang wajib. Makanya ibu di rumah itu lebih afdal, tidak semua perempuan. Tapi ada sebagian ustaz memang itu perempuan di rumah karena hadisnya begitu. Loh begini ibu. Pernah ada ibu dengar hadis kata Nabi begini. Sebaik-baik saf perempuan di mana? Belakang. Seburuk-buruk saf perempuan di mana? Di depan. Terlepas teks hadis itu bunyinya begitu. Kalau diatur saf perempuan, itu artinya apa? Perempuan berjamaah salatnya. Tapi safnya diatur. Yang perempuan ke belakang yang paling baik. Kalau tidak diatur, kalau tidak boleh perempuan berjauh, apa Nabi mengatur saf perempuan? Ya. Logikanya kan begitu. Ya. Cuman kenapa perempuan suruh ke belakang safnya? Dulu masjid tidak berbatih lah ibu. Masjid kalemnya. Mereka sasar-sasar, ibu kamu dakit apa-apa, akan jadi apa-apa semuanya kalem. Mundur ke belakang. Apa-apa mundur kamu. Supaya jangan terjadi percampuran. Tapi kalau masjid lah babatih laki perempuan lah jadi batihnya apa di muka, ibu di muka lo, di muka pematih itu ibu. Jangan ke belakang ke tembok ibu. Kan akan bercampur laki-laki pedusi. Dulu kan masjid zaman sesuk kan ada batih-batih zaman kini ibu. Lapis ya masjid kan. Enak itu. Ibu basasak ke muka berikut tiba apa-apa serombongan terlambit masbuk. Di mana ke semayang deh? Ya mungkin di belakang ibu semayang lah. Tak sah semayang belakang perempuan lah. Maka ibu suruh ke tembok. Supaya kok tiba laki-laki, ibu bisa di belakang laki-laki semayang. Begitu filosofinya tuh. Jadi tidak semuanya dipahami tekstual hadis itu. Ya, bahwa bunyi teks hadis begitu. Ya, saya tidak menyalahkan teks hadis itu begitu bunyinya. Cuman pemahaman kita yang harus diperluas. Kalau perempuan ada memang di beberapa masjid ibu langang nih produksi ibu. Tidak ada produksi ke masjid. Dengan hadis tadi itu perempuan lebih baik di rumah. Di rumah 100 nilainya. Di masjid 80-nya. Itu baik ke masjid 8 nilai keteknya. Kan kurang akan namun itu cara memahami agama tidak bisa begitu. Ya jangan tekstual memahami dalil itu maksudnya. Jadi ibu di mana salat yang paling baik? Di masjid. Kan begitu kata Allah tadi fi buyutin. Di mana ibadah yang paling baik? Di rumah Allah. Tidak ada ibadah yang paling baik. Termasuk perempuan sama. Tidak ada bedanya laki perempuan tuh man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun. Sama Allah hargai falanuhiyanahu hayatan thayyibah. Yang beriman laki perempuan dia beramal saleh, laki perempuan sama. Surganya dihargai Allah, pahalanya sama, tidak ada bedanya. Yang tadi kalau bertabrakan soal kewajiban dan yang sunat. Gitu. Sama ibu-ibu kalau sudah selesai salat subuh, kalau suami ibu tidak suruh, ibu tidak boleh suruh. Ibu langsung pulang, temui suami, bikinkan kopinya, bikinkan tehnya. Kenapa? Minum apa itu lebih kadang palu pada semua suruh. Suruh itu haji umrah itu. Ya haji umrah ini pahalanya. Kalau membuat minum kopi apa di rumah tuh suruh paling tinggi gitu. Tak tinggi kadang pahalanya untuk minum teh apa tuh, kopinya tuh.
Tapi kadang pada suruh tu, ibu jangan ngajak-ngajak suruh. Saya di masjid tu, tapi ibu sibuk saya suruh tu pagi. Kenapa aku ambil kopi saya surang di rumah. Ya kan? Lah mengambuk saya pak ambil kopi surang. Jadi maksiat suruh ibu tu tu mah. Bahkan itu ibu sibuk yang sunat yang wajib ibu abaikan. Itu dimurkai Allah yang begitu tuh, yang menyibukkan diri dengan yang sunat, mengabaikan yang wajib, murka Allah begitu. Ya, maka kalau ibu minta izin ibu, apa lah pulang sudah subuh tuh pak, dia suruh dia. Nah tadi dah ada caknya, atau aman ibu tuh. Tapi apa lah pulang tuh ibu suruhnya, ambil kopi saja surang deh. Nah, itu maksiat ikut tuh. Itu yang wajib ibu abaikan yang sunat ibu kaja-kaja. Itu kenapa perempuan di rumah lebih baik dari itu. Jangan yang wajib anak wajib, menjaga suami wajib, menjaga kehormatan wajib. Yang ibadah apa jamaah sunatnya, maka yang wajib dulukan. Itu maksud hadis itu. Ya, tapi saya tidak juga menyalahkan, tapi ada orang yang memahami harfiah, tekstual, sehingga memang perempuan dilarang ke masjid, isinya tidak boleh ke masjid. Ya biarlah, kalau melihat itu pemahamannya itu baca di tangkapnya tidak usah. Ya, dan jadi ke masjid. Gitu. Yang penting sholat jangan ditinggalkan ya Ustadz ya. Yang perempuan ada memang keringanan. Karena lagi-lagi ibu besok masuk surga kan jangan nama suami juga. Nanti baca di Al-Isra 71. Al-Isra 71, yaumana nad'u kulla unasin bi imamihim, kata Allah, semua manusia nanti masuk surga dipanggil dengan imam-imam mereka. Imam mereka siapa? Ya siapa yang mereka patuhi. Yang ibu patuhi siapa? Suami ibu kan? Jadi ibu masuk surga dengan nama suami. Jadi memang suami suruh saja dia banyak-banyak beribadah, tahajud, berjamaah, baca Quran, taklim. Nanti surga ibu ikut suami ibu. Jadi ibu nanti di akhirat itu dipanggil nama bapak teman. Bapak Fulan dan Nyonya, silakan surga Firdaus pintu ampe. Masuk ibu deh. Oke ibu di akhirat besok di padang mahsyar itu jangan-jangan telingodo. Asal tangan nama apa? Masuk coba surga lah. Jangan enggak itu cici ibu besok orang rami entah surga dia di padang mahsyar. Wah dengan ibu jadi orang banyak. Besok apa lagi bau namanya itu mah. Bisa apa makanya itu alasan ibu tidak boleh melawan kapakku. Salah satu alasan ibu tidak boleh melawan. Jadi itu kan ibu sesuatu numpang kami besok. Nama ibu besok ada imbau itu nama apa imbau nanti ibu besok lah. Kalau ibu melawan-lawannya kapak kiri itu besok apa tuh? Dia sampai nama apa dia bawa ke surga ibu adunya itu kecil ambo apa kecil apa kau kadang melawan panjang tu ibu bedo ibu dia tidak besok tu. Aduh makanya ibu padu saya lah dalam kami mati ke tak kelamu lah surga dah tu dah itu. Ada gitu. Itu ada pertanyaan. Masih ada Di chatting. ada pertanyaan Pak Ustadz. Ya, pertanyaan dari Uni Reni Isa, boleh nggak yang jadi imam sholatnya duduk dan makmumnya juga duduk karena sakit? Itu yang pertama. Yang kedua dari siapa nih? Flora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bisakah kita mengganti sholat yang pernah kita tinggalkan atau pernah bolong-bolong sholatnya pada masa dahulu? Baik Ibu, terima kasih. Kedua Ibu ya, ada lagi. Ya. Ada satu lagi Pak Ustadz. Bismillah, izin bertanya dari Novia, orang yang hendak sholat wajib meniatkan sholat yang didirikannya dalam hati, apakah niat tersebut harus dilafazkan dengan lisan? Jadi baik. Terima kasih Bu ya. Yang pertama Bu Reni tadi ya. Soal kita berjamaah duduk, imam duduk, kita duduk pula. Itu Nabi waktu menjelang meninggal dunia, Nabi sakit hari Jumat maghrib. Itu Abu Bakar jadi imam. Nabi tidak lagi ke masjid karena Nabi tidak bisa berdiri, pingsan. Hari Senin subuh itu Nabi salat itu berjamaah sehingga sahabat itu senang ketika Nabi datang. Tapi Nabi itu salat jadi imam, Abu Bakar berdiri, Nabi duduk. Ya, sehingga ketika Nabi suara beliau tidak keluar, ya lambat, maka Abu Bakar jadi muwazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Itu mulainya Pak ketika Nabi sakit di hari Senin itu. Mulainya ada muwasil. Ibu kalau ke Makkah ada muwasil kan? Ya, Allahu Akbar. Allah. Itu Abu Bakar tuh yang melakukan tuh. Karena di hari terakhir Nabi SAW suara Nabi tidak keluar lagi. Maka Nabi jadi imam duduk, sahabat berdiri. Tapi di hadis lain Nabi berkata, imam itu wajib diikuti. Idza shalla qa'iman faqamu, ya. Kalau imamnya salat berdiri, maka fasalu qa'imin, salatlah berdiri. Fa idza sallu qa'idan
fasallu qa'idin. Kalau imamnya salat duduk, duduk pula kamu. Walaupun kita mampu berdiri. Nah, di sini ada kaidah Bapak Ibu, kalau makmumnya salat duduk, imam punya dua pilihan. Bisa dia duduk bersama imam walaupun dia mampu berdiri, bisa juga dia berdiri ya walaupun imamnya duduk. Apalagi kalau memang makmumnya sakit pula, ya sama duduk juga dengan imam lagi, apalagi urusannya. Ya, kalau memang sama sakit, imam yang sakit, imam kok sakit Pak, ini tidak bisa tagak lepas. Makmum punya dua pilihan, bisa berdiri seperti Abu Bakar mencontohkan, bisa duduk seperti kata Nabi. Iza shalla qa'idan fasallu qa'idin. Bila imamnya salat duduk, maka salat duduk pula kalian walaupun kamu mampu berdiri. Artinya apa Bapak Ibu? Kita mengikut imam itu kalau imamnya sakit, duduk dia salat, boleh dua pilihan kita. Yang mau berdiri silakan berdiri, yang mau duduk silakan duduk walaupun dia mampu berdiri. Tapi kalau imamnya berdiri, kita mampu berdiri, tidak boleh kita duduk, tidak sah salat kita. Sekarang imamnya yang duduk. Maka kalau imamnya yang duduk, kita punya dua pilihan sebagai makmum. Yang mampu berdiri. Boleh berdiri, boleh duduk pula seperti imam. Nah, jadi boleh Bapak Ibu ya, kalau kita salat, ya imamnya duduk, kita duduk pula. Apalagi memang kita sakit, ya memang duduklah. Gitu. Nah, yang kedua, boleh tidak kita mengqada salat yang sudah lalu, walau yang dikerjakan secara sengaja? Tidak. Kalau dikatakan boleh, ya boleh saja, tapi tidak ada kewajiban mengqada. Karena kata Aisyah, nu'maru bi qada isyam, wala nu'maru bi qada isalah. Kami hanya diperintah mengqada puasa yang tinggal, tidak disuruh mengqada salat yang tinggal. Ibu bapak, kalau misalnya kan ada yang preman kadang dulu, dari muduh, preman pasar, preman terminal. Lalu umur 50 baru taubatnya, semayang indak selama berapa tahun tuh, hampir 10 tahun kurang lebih indak semayang lah. Maka dengan taubat dan salat pertamanya itu menghapus semua dosa di masa lalu. Tidak dihitung lagi itu. Nanti baca di surah Hud 114. Ya, surat Hud 114. Kata Allah apa? Aqimis shalah tarafen nahar wa zulafa minal lail inal hasanat yuzhibna sayyi'at. Kalau kamu salat, kata Allah, setiap salat menghapus dosa-dosamu di masa lalu. Itu hebatnya salat nih Pak. Setiap salat yang kita kerjakan menghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Jadi kita salat zuhur nanti Pak, dosa kita yang belakangnya habis. Kita salat asar, dosa sebelumnya habis. Kita salat maghrib, dosa sebelumnya habis. Begitu setiap waktu kita dihabiskan dosa kita dengan salat. Maka salat itu taubat. Makanya Bapak Ibu yang salatnya tinggal tidak usah diqada lagi. Ada yang boleh mengqada. Mengqada itu siapa? Yang tertidur. Apa kalau maka salat ketika bangun. Mengqada niatnya kalau ada 2 waktu. Atau salat dalam keadaan lupa tadi Pak. Baru takana Pak. Tadi tidak lupa luhur Pak Naisa, langsung Naisa baru takana luhur. Salat zuhur waktu Isya, mengqada. Atau dokter tadi yang merawat pasien, yang sedang operasi pasien. Kalau terlambat, lebih waktu Pak, terus selesai operasi deh, terus operasi dulu nanti diqada. Itu yang mengqada baru Pak. Tapi yang tertinggal sengaja di masa lalu tobat, tidak ada qada. Yang tertinggal di masa lalu cukup taubat tanpa harus mengqada. Tapi kalau puasa ya Pak, 20 tahun tidak puasa Ramadan, ganti 20 tahun tuh Pak. Mati ya Pak, ganti dia wali, anak ganti, ya ayah ganti, ya saudara ganti, cucu ganti. Kata Nabi begitu. Man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Siapa yang mati dia punya hutang puasa Ramadan, gantikan oleh walinya, qadakan oleh walinya. Begitu enggak dia berhutang sampai ke akhirat. Nah, itu aturannya tuh Pak. Ya, kalau salat yang sudah ditinggalkan sengaja tidak perlu diqada. Tapi kalau mau mengqada ya silakan saja, tidak apa-apa. Qadalah, mudah-mudahan diterima Allah. Ya, kan tidak rugi juga kita itu. Tidak terima juga tidak apa-apa, kita diampuni dosanya kalau sudah salat. Ya, nah ini untuk menguatkan hati saja supaya lebih plong kita menghadap Allah kan kena dosa-dosa di masa lalu. Nah, soal niat itu Bapak Ibu tidak wajib diucapkan. Sholli fardhu subuh itu tidak wajib. Itu menguatkan hati kita yang namanya niat itu. Al-qasdu bil qalbi. Niat itu sengaja di hati. Itu niat. Apakah menenjurang? Takana akan menenjurang itu lebih niat dulu pandang lebih dulu dosa itu. Tak perlu sampai sengaja aku memukulmu, lari saja. Ya, niat itu ibu salat, ibu tagak di mukul di sajadah itu kemana tuh? Kesubayangkan, sudah takbir lah. Tak perlu payah-payah mana. Aduh orang payah mana Pak takbir. Oh Allah, turun dulu balik Pak. Allah, turun sampai 3 kali Allah tidak selesai takbirnya lah Pak. Apa dah bertanya Pak, kok payah mana Pak? Alun fokus saja. Tak sepayah tu pada leban niat Bapak Ibu. Niat kau di hatinya. Sama ibu makan, ibu berpuasa Ramadan. Bila niat puasa Ramadan tu, ibu sahur tu niat tu.
Ibu makan sahur ke mana ibu makan sahur? Puasa kan ala niat tu mah. Tak perlu dawai tu saum magadin an adai itu tak perlu. Tak perlu. Kan yang Allah tahu hati kita. Orang gilo tak sah ibadah ibu tak terima ibadah orang gilo. Kenapa? Tak sadar yang ibadah tu. Niat tu kesadaran. Ya tak? Makanya orang kalau tak sadar, tak ada hitung dosa, tak ada hitung pahala dia. Kenapa? Tak berniat nama. Makanya orang lalu, apapun kecil orang lalu tu dah dicatat itu. Kenapa? Dia tak sadar nama. Ya tak? Mengigau nama tu. Makanya niat itu kesadaran di hati. Ya. Kalau tak sadar, tak ada pahala untuk dia. Itu Ibu ya. Jadi niat itu tidak perlu dilafalkan. Kalau dilafalkan itu membantu hati namanya. Ya, usali tak perlu. Sama juga ibu bapak, ibu sembahyang masuk masjid langsung salat situ, salat sunat selesai. Tidak perlu juga usali sunat tahiyatul masjid, apalagi bertambah banyak-banyak tuh warawatib, apa, tidak perlu. Salat saja 2 rakaat karena Allah selesai. Dan kita sudah ya kesadaran itu yang disebut niat. Itu makanya orang ya di niat yang apa yang terlintas di hati itu sudah dicatat sebagai amal itu. Ibu tak kena kau sedekah, ada pahala sedekah itu. Ada pahala tu, ada catat semua pahala sedekah. Kalau jadi sedekah, dapat 10 kali lipat. Tak jadi sedekah, tetap dapat pahala cik. Hebatnya niat tu. Tapi jadi niat panjang salah 10 tahun niat sedekah tak jadi kan. Tapi pahala dapat tarian dari sana itu tu. Nyo niat kau tetap dijalankan. Nah kalau tak terjadi nak apa-apa, dapat pahala tetap dicatatkan oleh Allah gitu. Nah, gitulah rahmat Allah tu. Silakan Bapak Ibu. Masih ada 5 menit lagi ini kalau ada waktu. Ya. Nanti Ustaz, materi itu bisa nanti di-share Ustaz ya. Untuk kami baca. Boleh Pak, boleh. Kami Boleh. ulang ya Nanti kan? saya kirim. Iya, insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, nyambung pertanyaan mengenai jamak tadi. Jamak kasar ada 2 pertanyaan. Yang pertama urutannya. Dulu, waktu ngaji-ngaji waktu ketek dulu rasanya kalau jamak takhir, contohnya Zohor sama Asar, yang punya waktu dulu katanya Zohor, Asar dulu, baru Zohor. Dan kalau jamak takdim tidak masalah, Zohor, Asar. Nah, belakangan nanya ke Ustadz, katanya urutannya jangan dirubah. Baik itu jamak takdim atau jamak takhir, urutannya tetap sesuai dengan urutan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua kan ada tingkatan dalam keringanan. Ada jamak, ada kasyar. Dulu pemahaman waktu di pengajian-pengajian dulu, kalau kita waktunya terburu-buru di kasyar. Tapi kalau memungkinkan untuk jamak, kita jamak, nggak usah di kasar. Gitu. Nah itu mohon untuk konfirmasi ya, sehingga tidak ada keraguan-keraguan dalam melaksanakan ibadah. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Baik Pak, sama-sama. Waalaikumsalam. Yang pertama, apa kalau jamak takhir zuhur ke asar, misal Pak bisa ke Bukit Tinggi lah daripada tiba di Bukit Tinggi pas waktu asar. Yang kada dahulukan tuh zuhur atau asar itu ijtihad sifatnya Pak. Tidak ada tuntunan dari hadis yang jelas lama jumhur hak ibadah itu tertib. Maka zuhur dahulukan baru asar. Kecuali waktunya tinggal sedikit. Apa waktu asar kok tinggal 10 menit ya, atau mungkin kurang lah. Apa kalau sembahyang zuhur dulu beko asar tiba di maghrib. Bisa jadi begitu. Maka apa asar dulu karena itu yang punya waktu. Yang empunya waktu asar. Walaupun nanti zuhurnya sudah sampai ke maghrib. Kalau waktunya sudah mepet. Tapi kalau masih lapang, jumhur ulama berpendapat hak ibadah itu tertib. Ya, sesuai urutnya. Itu yang paling afdal. Tapi kalau Bapak melakukan asar dulu juga boleh. Menjamak itu menggabungkan Pak, mana yang duluan itu tidak terlalu penting. Afdalnya tertib memang. Kecuali waktunya sudah mepet, hak waktu kasihkan kepada dia. Itu Pak, itu ijtihad sifatnya Pak. Tidak ada tuntunan baku dalam hadis mana yang dilakukan Nabi lebih duluan. Itu hanya pendapat-pendapat yang penting Nabi itu diceritakan begitu. Kalau
waktu matahari belum tergelincir, Nabi menunda zuhur ke asar. Hanya begitu penjelasannya. Tidak ada penjelasannya mana yang dua-dua dilakukan Nabi. Aduh. Nah, yang kedua soal kalau lapang waktu kita afdalnya 4, kalau sempit waktu kita afdalnya. Tidak ada begitu, Pak. Nabi itu pergi ke Makkah, pergi ke Tabuk 20 hari, 2. Karena musafir itu bukan soal lapang sempitnya, Pak. Yang namanya kita musafir, kita dalam dapat keringanan. Dan Allah mengatakan, dan Nabi mengatakan Allah mencintai orang yang diberikan rukhsah, dia mengambil rukhsah. Itu persoalannya. Sebaik-baik umatku bila mereka safar, mereka mengkasar. Tidak ada disebutkan kalau lapang sempit waktu, Pak. Sebaik-baik umatku bila mereka safar, kasar. Tidak ada disebutkan kalau lapang dia normal, kalau sempit dia kasar. Tidak ada, Pak. Khairu ummati iza safaru kasaru. Bila mereka bersafar, mereka mengkasar. Itulah umat yang paling baik. Tapi Nabi memang tidak selalu mengkasar. Ada kalanya memang Nabi normal. Ada kalanya Nabi menjamak, ada kalanya tidak. Karena ini bukan kewajiban, ini pilihan. Nah, dalam soal pilihan itu kita hanya bicara afdalnya yang mana. Kalau bicara afdalnya, ambillah rukhsah dari Allah. Bukti kita hamba, bukti kita lemah, bukti Allah itu Maha Pemurah. Nah, kita menghormati, menghargai kerahmat Allah kepada kita. Itu salah satu rahasianya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mau juga normal, berhenti di jalan berjamaah, ya silahkan saja. Tapi pahalanya akan berkurang. Orang yang sendiri yang tidak berjamaah. Tidak akan berlebih yang berjamaah dan berhenti. Tidak akan Oke, saya kira begitu Bapak Ibu. Ya, sudah habis waktunya ya Pak Ustadz. Iya Ibu, begitu. Ya, udah setengah 10. Jadi mohon maaf bagi jemaah yang ingin bertanya, mungkin nanti kita lanjutkan lagi kalau memang ada permintaan untuk tentang membahas sholat lagi atau mungkin apa babnya sholat sunnah atau apa nanti kita lanjutkan. Namun untuk pagi ini cukup sampai di sini dulu karena seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa Pak Ustadz juga sudah ada acara sebentar lagi. Pak Ustadz, terima kasih atas pencerahannya pada hari ini. Ilmunya sangat bermanfaat. Mudah-mudahan dengan ini kualitas sholat kita akan semakin meningkat hendaknya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Mungkin Pak Ustadz langsung bisa ditutup pakai kafaratul majlis saja Pak Ustadz. Bila kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Mohon maaf kalau berkenan Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.